Pak Menteri telah ketemu industri rokok untuk bahas cukai. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dengan ada beberapa orang di situ, antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuman kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka juga bingung masukan apa yang pas. Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka sehingga masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya ya udah, dia bilang udah cukup ya udah. Jadi salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Tapi gini, ini kan kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Tadi minta ada perusahaan-perusahaan besar minta supaya mereka masuk ke market perusahaan kecil tadi. Dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding katanya. Ya bagus untuk dia. Tapi saya itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan seperti itu. Tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Itu ya. Ini perkembangan, ini mah nggak jalan semua nih. Kalau tanya teman-teman di sini, udah ada tuh kawasan industri hasil tembakau di berapa? 2024, 5 tempat. Kok masih nggak jalan? Berarti masih nggak bagus jalannya. Kalau laporan keras bagus-bagus terus, gimana sih lo? Nih Pak, udah ada 5. Kalau udah 5 paling nggak ada masalah dong saya. Ternyata masih ada kan, berarti belum jalan. Nanti kita galakin lagi ya, kita betulin ya. Saya betulin loh. Ya. Jadi yang jelas penindakan terhadap rokok gelap akan amat signifikan ke depan. Jadi mereka jangan main-main, tapi gini, kita kasih ruang mereka untuk hidup juga dengan menggalakkan kawasan industri hasil tembakau atau langkah-langkah lain yang diperlukan sehingga lapangan kerjanya masih tercipta dan yang kecil juga UMKM masih bisa masuk ke sistem tapi dengan fair dan membayar pajak. Tapi saya dengar kecil-kecil tuh puluhan miliar, ratusan miliar ya. Jadi nggak kecil-kecil amat rupanya mereka. Jadi pabrik rokok kecil tuh nggak kecil-kecil amat rupanya. Bukan omset kecil, omset puluhan miliar ya. Jadi besar juga. Tapi tetap kita akan kasih hidup dan masukin ke tempat yang bagus dan yang legal. Ini akan kerjasama dengan Pemda juga nantinya. Itu mungkin.